Bismillah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah SWT karena sampai malam hari ini Allah masih menganugerahi kita berbagai macam nikmat. Nikmat terbesar adalah nikmat hidayah iman, hidayah Islam, sehat walafiat, dan nikmat kesempatan, ya, sehingga malam ini kita kembali bisa bergabung, berjumpa dalam agenda rutin setiap malam, ya, agenda diskusi, agenda ngobrol, bertukar pendapat, bertukar saran untuk pengembangan wawasan keilmuan, khususnya tentang wawasan keislaman kita. Kisaran 30 menit ke depan, ya, kurang lebih 30 menit ke depan kita manfaatkan untuk diskusi malam hari ini. Maya hadir, Mai. Coba Mai baikkan live-nya ke teman-teman EPS 2 biar bisa gabung sambil belajar. Ya, sambil nunggu teman-teman yang lain, boleh mau menyampaikan saran. Iya, untuk remedial nanti ada satu soal yang harus dikerjakan, harus sampai benar penyelesaiannya. Maka silakan dilihat lagi itunya, tutorialnya. Ya, dia tutorial itu kan soalnya kalau tahu jalurnya, sistematikanya kayaknya gampang banget, ya. Dia harus sampai lulus itu warisannya. Nanti hanya satu soal yang dikerjakan, tidak banyak. Sama sholat itu, sholat berjamaah jangan ditinggalkan selama ujian sekolah. Ya, tadi IPS 4 itu kosong, ya. IPS 3 ada 3 orang yang berjamaah. IPS 2 tadi berapa orang, Gis, yang sholat berjamaah? Gis sholat kan tadi? Ya, selesai, apalagi besok 3 mapel, ya, ujian, ya. Besok 3 mapel, berarti harus sampai asar itunya, sholat berjamaahnya. Jadi mohon selama ujian sekolah tetap sholatnya dijaga dengan baik, berjamaah di sekolah. Untuk yang lainnya silakan dikerjakan di rumah, ya, biar kita mengejar sholat di awal waktu, ya. Yang TL itu wajib remedial, yang TL. Ya, jadi yang TL wajib
untuk remedial, semuanya harus ikut remedial. Tidak lama, cukup 20 menit nanti remedialnya. Tidak lama. Kalau sudah tahu caranya, tekniknya itu tidak butuh waktu lama, cukup 20 menit selesai. Ya, nanti ada beberapa gelombang nanti satu hari itu. Kalau memahami betul tekniknya yang disampaikan, ditayangkan di tutorial itu sangat mudah ya gitu. Ya, silakan untuk para siswa yang sudah bergabung kelas 10, kelas 11, 10-2 belum ada yang masuk ya, 10-2 ada yang masuk belum? 10-2 10-3 sudah ada nih, 10-3 Adristi sudah masuk. 10-2 belum bergabung ya. 10-1 Zahra udah masuk ya. 10-2 coba dibagikan like-nya ke teman-temannya biar bisa gabung kembali di acara malam hari. Mungkin tidak setengah jam ya, 30 menit kita akan coba kita isi dengan diskusi. Ya, silakan sambil nunggu teman yang lain bergabung. Ada yang mau disampaikan terlebih dahulu, mangga. Nah, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelas 12 ada yang mau disampaikan? Atau kelas 10? Atau rekan sahabat di mana saja berada, kita manfaatkan waktu 30 menit untuk kita diskusi malam hari ini. Dan malam hari ini tema kajian kita masih berkisar. Saya tidur jam 10 biasanya ya. Jadi saya rutin tidur jam 10. Nanti udah 10 mata mulai ngantuk. Kalau sekarang belum waktunya tidur. Melatih hadir ya 10-2, alhamdulillah. Aurel sudah bergabung. Baik, tema kajian malam hari ini masih membahas tentang hasil daripada ibadah Ramadan. Ya, telah kita bahas beberapa malam kemarin. Ramadan dampaknya terhadap peningkatan kualitas agama, mengembalikan orang mukmin pada fitrah diniyah, fitrah agama. Ana hadir ya. Terima kasih doanya ya. Siapa ini alumni ya kalau tidak salah ini. Alumni tahun berapa ini? Alhamdulillah bisa bergabung malam hari ini ya. Alhamdulillah. Rizka alumni ya. Rizka itu tahun berapa lulusnya Rizka? Ya, kajian kemarin telah kita bahas 18 ya. Itu udah 7 tahun yang lalu ya, itu udah lulus kuliah ya, alhamdulillah. Udah lulus kuliah, udah lama ya. Udah kerja sekarang ya.
Baik, untuk kajian kemarin telah kita bahas dampak ibadah Ramadan terhadap peningkatan kualitas spiritual, mengembalikan fitrah diniyah. Ya, kemudian kemarin telah kita bahas juga tentang bagaimana meningkatkan kualitas keilmuan intelektual, karena ibadah itu akan sempurna bila didukung dengan keilmuan yang maksimal. Banjir di Binong ya, Cikupa aman kayaknya. Ya paling Pasir Gadung ya suka rutin ya, bel pengkolan ya. Oh mau tidur ini, baru jam berapa? Baru jam 8:30 ini, masih sore. Ya kalau udah ngantuk mangga silakan, ya mangga sok tidur dulu yang udah ngantuk mangga. Jadi yang kedua telah kita bahas dampak Ramadan terhadap peningkatan keilmuan, karena untuk kesempurnaan ibadah kita itu didukung dengan ilmu. Terus kemarin telah kita bahas tentang dampak Ramadan terhadap peningkatan kualitas akhlak kita, karena hakikatnya Ramadan itu puasa mengajari kita untuk berakhlak yang mulia. Ya mangga. Terus yang hari ini Ramadan sekarang kita bahas mengajari kita untuk peduli terhadap sesama muslim. Ya, jadi kita hari ini kita akan bahas Ramadan dampaknya terhadap sikap peduli kepada sesama manusia, sesama muslim. Karena bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk bermasyarakat. Tidak ada manusia yang hidup sendiri, pasti membutuhkan yang lain. Nah, karena membutuhkan yang lain, maka kita juga harus peduli kepada yang lain. Ya, jadi itu tema kita malam hari ini. Silahkan kalau mau disampaikan, ada pertanyaan terkait materi itu. Nanti remedial warisan nanti setelah selesai ujian sekolah, mungkin hari Selasa ke depan berikutnya secara bergelombang akan disusun jadwalnya agar mungkin 3 hari selesai ya, 3 hari selesai dan bisa menjawab dengan benar dan tepat. Nanti ada jadwal menyusul. Ya, jadi kajian kita malam hari ini dampak puasa terhadap sikap sosial kita. Jadi ada 4 fitrah yang akan dikembalikan oleh Ramadan. Yang keempat adalah fitrah sosial, bahwa manusia itu makhluk yang bermasyarakat, peduli kepada yang lain. Bagaimana cara menumbuhkannya? Dengan berpuasa seharian tidak makan, pasti muncul rasa lapar dan haus. Nah, dengan merasakan lapar dan haus sehari tidak makan, maka diharapkan itu akan tumbuh rasa peduli kepada orang lain yang mungkin setiap hari mereka kekurangan makanan. Kalau kita lapar karena memang puasa, bukan karena tidak ada makanan. Ada orang-orang di antara kita yang tidak makan karena tidak ada makanan, ya begitu. Itu ada yang seperti terjadi dalam kehidupan kita. Saya pernah mendengar ada orang yang di satu perkampungan, seorang ibu hanya makan dedaunan. Kenapa makan dedaunan? Karena tidak ada makanan yang layak dimakan. Beras nggak ada, ya, terus padi, atau dia tidak punya lahan pertanian yang cukup. Maka untuk mempertahankan hidupnya, dia makan dedaunan. Kalau kita makan bukan hanya daunan, kita bisa ya semau kita ya.
Bisa makan 3 kali, 4 kali juga bisa. Bisa makan di mana? Ada orang yang makan paginya di Jakarta, makan siangnya di Singapura, makan malamnya di Hong Kong. Ada seperti itu karena uangnya banyak, bisa makan di mana saja, berapapun dia beli. Ada orang yang makan sekali makan 500.000 ada. Ya, dia makan di hotel berbintang, itu 1 kali makan itu bisa menghabiskan uang jutaan. Tapi ada juga di sekitar kita, ya, ada orang tidak bisa makan. Untuk makan saja harus kerja berat dulu, kerja keras dulu, banting tulang, peras keringat. Itu pun kalau ada pekerjaan. Kalau dia nganggur, ada kerjaan, tidak ada dapat uang yang untuk membeli makan. Sehingga terpaksa ada orang yang tadi makan dedaunan, ya Allah. Ya, makanya dengan puasa Ramadan diharapkan akan tumbuh rasa empati, merasakan yang dirasakan oleh orang lain ketika lapar bagaimana, sehingga ada rasa ingin memberi. Ya, maka dengan puasa itu ada rasa ingin memberi, peduli kepada yang lain. Willy nggak lulus, Yazid. Ada sedikit kekurangan untuk Willy dan Yazid, ya. Ketika menentukan angka 5/9 itu tidak dijelaskan prosesnya dari mana angka 9 itu. Nah, Yazid sama Willy sedikit kekurangannya di situ. Ya, kalau itu dijelaskan dari mana angka 9 itu, lulus gitu ya, gitu. Sedikit kekurangannya itu harus disempurnakan lagi nanti. Ya, sekali lagi, jadi dengan berpuasa kita merasakan lapar dan haus. Nah, diharapkan tumbuh rasa empati, peduli kepada yang lain yang mungkin kesehariannya tidak bisa makan seperti itu. Saya pernah lihat tayangan yang mengungkap kehidupan di daerah pedesaan, ya, sudah rumahnya reot, udah miring-miring rumahnya, ya, udah bolong-bolong. Kalau hujan itu air itu masuk, kalau hujan itu udah miring rumahnya, biliknya udah bolong-bolong, atasnya ditambal pakai plastik, ya. Itu kalau hujan itu turun. Terus mereka ketika dia makan, ada orang yang hanya menunggu pemberian orang lain karena memang dia tidak punya pekerjaan. Tadi ada orang sampai makan, syukur bisa makan sehari. Ini ada orang yang tidak bisa makan, harus menunggu yang lainnya. Padahal kita negeri yang sudah merdeka, berapa lama kita merdeka? Udah lama banget, 79 tahun ya nanti Agustus itu. Iya, tapi masih banyak rakyat kita yang tidak bisa makan secara sempurna. Ya, tadi hanya memakan dedaunan, ya. Itu hal yang cukup miris juga. Maka berharap dengan puasa itu akan tumbuh rasa untuk memberi. Maka ketika Ramadan berakhir, ya, ada satu perintah kewajiban di sana, namanya ada zakat fitrah. Di luar zakat fitrah ada juga infak, sedekah, ya. Malah Rasulullah mengatakan orang yang memberi makan kepada orang yang berbuka
untuk berbuka puasa itu nilainya sama dengan orang yang berpuasa. Jadi ketika Ramadan itu didorong untuk kita semua bisa berinfak, bisa bersedekah. Dan di akhir Ramadan ada yang namanya zakat fitrah. Itu utamanya diberikan zakat itu ketika setelah terbenam matahari di akhir Ramadan. Untuk apa diberikan zakat kepada orang fakir miskin? Agar orang fakir miskin dapat merayakan Idul Fitri seperti kita. Jangan sampai kita makan beraneka macam masakan, ada kambing guling, teman kita yang miskin gugulingan. Kita mau makan kambing guling, tetangga kita yang miskin gugulingan. Kenapa? Nggak ada makanan di rumahnya. Nah, makanya dengan zakat fitrah itu yang besarannya itu minimal 1 sok. Ya, 1 sok itu ukurannya kalau dikilokan 2,5 kilogram bahan makanan pokok atau 3,1 liter itu, atau diuangkan seharga 2 kilogram itu minimal, itu maksimalnya ya lebih dari itu minimal 1 sok, minimal 1 sok, maksimalnya nggak dibatasi. Ya tidak hanya beras saja 2, tapi ada juga makanan yang lain, ada uang juga dan sebagainya. Itu untuk apa? Itu untuk berbagi dengan orang-orang yang kekurangan. Reisa udah kirim mawar, lulus itu. Makasih ya Reisa udah kirim bunga mawarnya. Amin Darti, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sekali lagi bahwa Julia hadir dengan puasa Ramadan itu akan tumbuh rasa empatinya. Ternyata di luar kehidupan kita, di tengah-tengah masyarakat kita yang mungkin kita tidak bisa memonitor seperti itu, ternyata banyak orang-orang yang kekurangan ya. Anda hadir ya, alhamdulillah bisa gabung. Ya makanya di dalam Islam itu zakat sendiri itu ada 2 macam zakat ya. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat mal itu beraneka ragam di situ. Beraneka ragam. Ada zakat pertanian, zakat peternakan, zakat perhiasan, zakat perniagaan, zakat profesi, zakat barang tambang, temuan, itu banyak. Kalau itu diberdayakan dengan baik, ya kalau itu umat Islam sadar untuk berzakat seperti itu, mustahil tidak mungkin ada orang yang kekurangan sebetulnya. Berapa jumlah umat Islam Indonesia sekarang? Kurang lebih 82% orang Islam itu. Dari 300 juta penduduk Indonesia misalkan sekarang ya, kurang lebih 29 juta orang Islam penduduk Indonesia itu. 82% kali 300 juta berapa itu? Kurang lebih 200 juta umat Islam itu. Nah, yang wajib zakatnya taruhlah setengahnya saja. Setengahnya wajib zakat, kurang lebih 100 juta yang wajib zakat. Kalau dikumpulkan itu bisa triliunan uang itu. Nah, uang ratusan triliun itu kalau digunakan secara maksimal oleh lembaga yang kredibel, yang jujur, ya punya integritas, itu bisa memperbaiki kehidupan rakyat miskin.
Sekarang rakyat miskin mencapai angka 30% ya, berdasarkan riset dari lembaga survei. Jadi sekarang masih ada kurang lebih 30% rakyat masih dalam kategori miskin. Menurut PBB bahwa miskin itu definisinya apa? Dalam satu hari pendapatannya kurang dari $2. Itu standar PBB terkait orang miskin. Jadi kalau orang satu hari pendapatannya itu kurang dari $2, 32.000 ya dolar itu ya gitu. Itu kategori miskin. Nah sekarang itu masih banyak rakyat Indonesia yang penghasilannya di bawah $2, masih banyak. Tadi kasusnya di perkampungan yang sangat jauh dari pedalaman ya. Jadi dari sisi rumahnya saja sangat mengkhawatirkan, konsumsinya makanannya juga masih jauh di bawah standar makan yang normal itu masih banyak. Nah kalau zakat diberdayakan saja ya, kalau zakat diberdayakan, saya pikir akan terus orang miskin akan terus berkurang. Hanya sekarang masalahnya kan zakat kita baru pada zakat fitrah saja ya. Zakat fitrah itu kan jumlahnya sedikit, cuma 2,5 1 sok, 2,5 kilogram. Kalau zakat harta itu sangat tinggi. Ada orang yang penghasilannya 1 bulan 100 juta, ada kan? Ada orang yang satu kali manggung saja, satu kali manggung tampil membawakan satu lagu dalam itu bisa mencapai angka 50 juta satu kali manggung. Kalikan dalam 1 bulan, kalikan dalam setahun. Kalau itu zakat yang dikeluarkan ya sangat tinggi. Profesi penyanyi yang udah terkenal itu, profesi dokter ya, dokter spesialis, pengusaha ya, pengusaha, pedagang yang sudah maju, atau kaum profesional ya, kaum profesional yang penghasilannya cukup tinggi, itu kalau mereka berzakat itu bisa mengurangi angka kemiskinan dan bisa memberdayakan orang miskin menjadi kategorinya kategori di atas hidup yang layak gitu. Ya, jadi itu nilai-nilai yang harus kita bangun. Jadi kalau kita berpuasa dengan baik, dengan benar, kemudian tumbuh rasa empatinya, peduli kepada orang lain, maka selesai Syawal ini tetap akan tumbuh rasa itu ya, rasa peduli kepada yang lain. Ya, ketika ada orang tetangganya kekurangan makanan ya, maka dia langsung terpanggil. Tadi kalau zakat itu kan ada ketentuannya ya, ada nisabnya. Nisab itu batas minimal dikeluarkan zakatnya. Nisabnya ada aturan nisabnya, besarannya berapa ditentukan, berapa persen, waktunya kapan ditentukan. Itu zakat itu ketentuannya sangat jelas, dari nisabnya, waktu mengeluarkannya, terus besarnya zakat yang dikeluarkan, itu ada aturannya itu. Tapi kalau infak dan sedekah itu nggak ada aturannya. Jadi kapan saja boleh, berapapun boleh, waktunya nggak dibatasi, nisabnya nggak ada nisab. Nah itu akan muncul itu ya. Jadi
Jadi kalau itu betul-betul dipahami oleh kita semua, ya, oleh orang-orang Islam yang telah berpuasa, maka selesai Ramadan itu ada perubahan yang betul-betul signifikan. Ada perubahan secara radikal gitu kan. Ya tadi masalahnya di mana ini? Ya karena tadi ada pemahaman yang belum maksimal, ya, kesadaran belum tumbuh secara maksimal, akhirnya berganti Ramadan, bertambah tahun Hijriah bertambah setiap tahun, tapi kondisi umat Islam itu tidak berubah juga. Kita kadang-kadang sedikit miris gitu, ya, sedikit miris dengan kehidupan umat Islam ini. Orang menganggap bahwa waktu itu sekarang umat yang terbelakang secara ekonomi nasional. Itu yang menentukan yang menguasai ekonomi itu ternyata bukan mayoritas, bukan ya. Coba silakan dipelajari. Siapa yang mengendalikan ekonomi nasional sekarang? Siapa itu? Siapa yang menentukan harga-harga itu siapa? Siapa yang memproduksi bahan-bahan konsumsi itu siapa? Silakan dipelajari. Apakah dari kalangan mayoritas umat Islam? Kita hanya sebatas sebagai konsumen saja, sebenarnya dari produsen dan sebagainya. Sehingga yang menguasai ekonomi nasional itu segelintir orang yang bukan dari kalangan umat Islam. Kenapa itu bisa demikian, ya? Kita hanya menjadi konsumen yang kadang-kadang ya diperlakukan kadang-kadang tidak adil, gitu. Itu banyak faktor di situ, ya. Ada kebijakan secara struktural itu juga berpengaruh, gitu. Ya, gitu. Jadi kondisi hari ini umat Islam itu masih dikategorikan terbelakang secara ekonomi, sementara yang minoritas, yang segelintir orang itu mungkin hanya 10% saja bisa menguasai aset 90%. Ya, jadi dari kajian-kajian para ekonom nasional, dari data-data yang mereka miliki, katanya bahwa 10% elit, ya, elit ekonomi itu menguasai 90% aset nasional. Sementara kita yang mayoritas, kita hanya menguasai 10%-nya saja. Itu saya pernah dengar dari kajian seorang ekonom, ya. Kita dengar dari kajian-kajian di televisi dan sebagainya. Ada pakar ekonomi Faisal Basri itu, Rizal Ramli dan sebagainya, itu beliau mengungkap data-data yang cukup valid data itu. Jadi memang pada hari ini ekonomi itu umat Islam masih dalam kondisi yang terbelakang, gitu. Maka untuk menaikkan standar kehidupan agar ada kehidupan yang setara, ya, tadi, maka ZIS, zakat, infak, sedekah harus betul-betul diberdayakan. Jadi kita yang punya kelebihan keuangan yang mapan secara ekonomi, itu bisa berbagi dengan yang lain. Kalau itu dilakukan, saya pikir jumlah orang miskin akan terus berkurang.
Kenapa sekarang tidak berkurang tadi? Karena tadi orang-orang yang dianggap punya kemampuan belum tumbuh rasa pedulinya terhadap orang lain yang secara ekonomi kurang beruntung. Jadi masih di bawah standar. Makanya berharap dengan terus memahami tentang Islam ini, ya, di mana dalam Quran dikatakan di dalam hartamu terdapat hak-haknya orang fakir dan miskin. Itu Quran yang berbicara. Di dalam hartamu yang kau dapatkan itu dari pekerjaan kita, ternyata ada hak-haknya orang fakir dan miskin. Dan itu mesti dikeluarkan. Makanya Quran berkali-kali dalam banyak ayat, setiap Allah menyuruh sholat selalu didampingkan dengan nyuruh zakat. Selalu begitu. Aqimus sholat wa atuz zakat. Itu selalu begitu. Mananya apa? Sholat itu adalah hubungan secara vertikal dengan Allah. Kalau zakat hubungan horizontal dengan sesama manusia. Nah, orang-orang yang ideal itu dengan Allah baik, dengan manusia juga harus baik. Itu idealnya begitu. Dengan Allah baik hubungannya, dengan manusia pun baik. Maka setelah dia hablu minallah, hubungan dengan Allah lewat sholat dan lain-lainnya, maka dijalin hubungan secara horizontal dengan manusia yang lain. Tadi dengan lewat zakat itu. Karena ada berbagi, ada memberi kepada yang lain begitu. Ya, jadi itulah kenapa dalam Al-Qur'an selalu menggandengkan antara sholat dengan zakat. Untuk apa? Untuk membangun kehidupan yang ideal. Idealnya manusia itu tadi dengan Allah itu baik, dengan manusia pun harus baik. Itu yang seimbang seperti itu. Jangan sampai terjadi dengan Allah begitu baik, dengan mesra dengan Allah, intent dengan Allah, komunikasi, tapi dengan manusia tidak peduli dengan yang lain. Itu tidak pada posisi yang seimbang, tidak berimbang gitu. Jadi terlalu berat vertikalnya, horizontalnya itu malah kurang diperhatikan. Itulah rahasianya kenapa Al-Quran berulang-ulang dalam banyak ayat. Ya, dalam banyak ayat selalu menggandengkan antara aqimus sholat wa atuz zakat. Selalu begitu. Tadi biar ada kehidupan yang seimbang antara hablum minallah dengan hablum minan nas. Itulah yang diharapkan dari ibadah Ramadan kita. Maka di bulan Syawal ini, ya, sekarang udah masuk ke tanggal 16 Syawal sekarang, ya, 16 Syawal sekarang, sudah separuh Ramadan telah berakhir. Maka berharap nilai-nilai Ramadan itu akan selalu kita pertahankan. Idealnya akan kita tingkatkan. Tadi yang keempat, bahwa Ramadan itu mengembalikan manusia kepada fitrah sosialnya. Artinya kita peduli dengan yang lainnya. Nah, kita adalah makhluk sosial, zon politikon, makhluk sosial. Tidak ada orang hidup tanpa bantuan orang lain, siapapun orangnya. Orang kaya butuh orang miskin, orang miskin butuh orang kaya. Itu selalu begitu. Makanya ada rasa tumbuh empati kepada sesama muslim, ya, gitu. Ya, demikian barangkali kajian malam hari ini, ya. Semoga bermanfaat kepada kelas 12. Terus berjuang
masih banyak hari, masih berapa hari lagi, masih panjang perjalanan ujian ini sampai Senin depan ya. Besok Rabu, Kamis, Jumat, Jumat libur, Rabu, Kamis, Sabtu, Senin, masih 4 hari lagi ya. Semoga diberikan kemudahan ya dalam menghadapi ujian sekolah dan lulus dengan prestasi yang terbaik, dengan nilai akademik yang terbaik. Dan juga tadi selama ujian berharap Anda tidak meninggalkan sholatnya, dekat dengan Allah, dekat dengan Allah, sehingga nanti Allah pun akan memberikan jalan yang mudah untuk kita sekalian. Ya gitu. Dan juga untuk kelas 10-11 yang libur ya, tetap belajar, jangan berhenti, terus belajar. Sehingga sekalipun libur dapat pasokan ilmu yang cukup, jangan sampai libur dipakai tidur terus ya, atau main game terus seharian. Jangan, tetap kita belajar, sholatnya dijaga dengan baik ya, interaksi dengan Al-Quran terus intens setiap waktu dengan Quran, dijaga hubungan dengan baik, sehingga nanti selesai liburan ini kita sudah punya ilmu yang cukup ya, dan tetap bertambah semangat ibadah kita ya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas kehadirannya, semoga ada manfaatnya. Tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisa masih hadir? Raisa masih hadir ya, belum tidur ya. Makasih. Chandra Ipana masih hadir ya. Turun kesadayana, mangga selamat istirahat menjelang tidur ya, mangga.